Marco Bezzecchi memulai MotoGP 2024 dengan performa yang kurang mengesankan. Setelah tak mampu finish di posisi 5 besar saat tampil di Qatar, Portugal, dan Amerika Serikat. Namun ia berhasil mendapatkan podium ketiga saat tampil di sirkuit Jerez. Kini Marco Bezzecchi pun menempati posisi ke-9 di klasemen sementara dengan 36 poin. Pembalap asal Italia itu unggul 2 poin dari rekannya Fabio Di Giannantonio yang berada di peringkat ke-10. Marco Bezzecchi pun mengatakan BR46 Racing Team telah melakukan pekerjaan hebat sejak awal dirinya bergabung hingga saat ini. Ia juga mengakui masih kesulitan untuk beradaptasi dengan Ducati Desmosed di GP23. Lebih lanjut, Marco Bezzecchi mengatakan sempat mendapatkan masalah di bagian depan motor yang mengakibatkan tak percaya diri untuk menjalani MotoGP 2024. Namun ia menjelaskan Valentino Rossi memberikan saran salah satunya dalam melakukan start serta memiliki peran dalam keberhasilan meraih podium ketiga di Jerez. Dalam balapan Grand Prix, Zarco yang berada di posisi 16 memang ditabrak oleh Alex Espargaro pada lap ke-10. Insiden ini membuat keduanya gagal finish. Usai balapan, kedua rider ini dipanggil ke ruangan FIM Stewards untuk menjelaskan kronologi peristiwa tersebut menurut pandangan masing-masing. Lewat Crash.net, Zarco mengaku dikeluarkan dari ruangan setelah mengkritik keras Spencer yang menurutnya menanti-nanti keluhannya soal Espargaro. Alih-alih marah kepada Espargaro, juara dunia Moto2 2015 dan 2016 ini justru marah kepada Spencer, yang menurutnya harus menentukan hukuman sendiri. Uniknya, Espargaro juga sependapat dengan Zarco. Lewat The Race, pembalap Aprilia Racing ini mengatakan bahwa Zarco memang sangat marah kepada Spencer dan ia sangat memakluminya. Espargaro juga merupakan salah satu orang yang berusaha melerai Zarco dan Spencer. Meski begitu, insiden Espargaro dan Zarco dinyatakan sebagai insiden balap biasa dan tak ada hukuman yang dijatuhkan. FIM Stewards juga tak menjatuhkan hukuman kepada Brad Binder yang menabrak Pecco Bagnaia di sprint. Begitu pula Marc Marquez yang menabrak Joan Mir. Keputusan ini juga membuat Bagnaia dan Mir geram. Tes MotoGP 2024 baru saja digelar di sirkuit Jerez. Di Giannantonio pun keluar menjadi yang tercepat di sesi tes tersebut usai membukukan waktu 1 menit 36,405 detik. Di Giannantonio hanya unggul 0,087 detik dari Maverick Viñales yang menempati urutan kedua. Viñales memperlihatkan progres yang baik selama tes resmi itu karena awalnya ia sempat kesulitan untuk mencatatkan waktu terbaiknya. Lalu di posisi ketiga ada Franco Morbidelli yang tertinggal 0,122 detik dari Di Giannantonio. Sedangkan sang pemenang MotoGP Spanyol 2024 yakni Francesco Bagnaia harus puas menempati posisi keempat. Bagnaia kalah 0,184 detik dari pembalap tercepat di sesi tes MotoGP 2024 tersebut. Tepat di belakang Bagnaia ada runner-up MotoGP Spanyol 2024 Marc Marquez. Jelas terlihat Ducati sangat mendominasi pembalap tercepat di sesi tes MotoGP 2024 di sirkuit Jerez tersebut. 4 rider Ducati berhasil masuk 5 besar dan hanya Viñales tim pabrikan lain yang bisa bergabung di 5 besar tersebut. Sementara Honda dan Yamaha masih berkutat dengan motor mereka yang masih belum kompetitif. Sehingga pebalap 2 tim pabrikan asal Jepang itu lebih banyak menghiasi urutan akhir dalam hasil tes MotoGP 2024 di sirkuit Jerez tersebut. Selanjutnya, usai tes MotoGP 2024, para pembalap akan terbang ke Prancis untuk mentas di sirkuit Le Mans. Balapan MotoGP Prancis 2024 tepatnya akan dimainkan pada 10 hingga 12 Mei 2024 mendatang. Honda masih tak kunjung bangkit setelah melewati seri keempat musim ini di MotoGP Spanyol 2024 akhir pekan lalu. Dalam balapan utama, Joan Mir finish di urutan ke-12, sedangkan rekan setimnya Luca Marini menyelesaikan balapan 24 lap itu di posisi paling buncit. Hasil itu pun didapatkan berkat banyaknya kecelakaan yang dialami para pembalap di depan mereka. Alhasil, dari 25 rider yang turun, hanya 17 saja yang mampu menyelesaikannya hingga lap terakhir. Dalam tes di Jerez kemarin, hasilnya pun terlihat tak jauh berbeda.
Catatan waktu terbaik yang didapatkan Mir berselisih lebih dari 1,3 detik dari sang pembalap tercepat Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Ducati, sehingga juara MotoGP 2020 itu hanya berada di posisi ke-21. Marini bahkan duduk 3 tempat di bawahnya dengan selisih 1,7 detik dari puncak. Kendati terlihat buruk dari catatan waktu yang ada, Mir mengungkapkan bahwa sebenarnya hasil tes di Jerez tersebut jauh lebih positif untuk timnya. Sebab mereka mencoba konsep yang berbeda dan itu menghasilkan titik terang untuk arah yang mereka ambil dalam tahap pengembangan motor RC213V berikutnya. Mir menjelaskan dirinya menemukan feeling yang baik saat menikung. Memang Mir juga menyadari pengembangan di area corner speed ini akan mempengaruhi kekuatan motor di area lain. Tapi Mir menilai motor Honda bisa banyak berkembang di area cornering. Mir sendiri merupakan rider terbaik yang dimiliki Repsol Honda saat ini. Pembalap asal Spanyol itu duduk di posisi 16 klasemen sementara MotoGP 2024 dengan raihan 12 poin dari 4 seri dan 8 balapan yang telah berjalan. Bila dilihat dari penampilannya saja, motor YZR M1 memang tampak berbeda karena Yamaha membawa perangkat aero baru. Bagian depan motor YZR M1 menggunakan 3 sayap yang biasanya 2. Lalu adanya tambahan fairing samping yang memiliki kemiripan dengan yang biasanya dipakai Ducati dan KTM. Perubahan itu membuat motor Yamaha benar-benar berbeda saat Quartararo dan rekannya Alex Rins melintasi sirkuit Jerez, Spanyol saat tes resmi MotoGP 2024 berlangsung. Sayangnya, Quartararo belum merasakan perbedaan apapun dari segi performa usai Yamaha menempelkan perangkat aero baru tersebut. Perangkat baru itu tak membuat Yamaha dapat melaju kencang. Terbukti Yamaha tak bisa masuk posisi 10 besar dalam hasil akhir tes MotoGP 2024 di Jerez. Rins berada di urutan 14 sedangkan Quartararo menempati posisi 18 dalam daftar pembalap tercepat di sesi tes itu. Usai menjalani tes, Quartararo mengonfirmasi hadirnya perangkat aero baru tak ia rasakan sama sekali. Tidak membuat motor menjadi lebih buruk tapi juga tak membuatnya menjadi lebih baik. Kendati demikian, Quartararo percaya ini cuma masalah waktu. Ia menilai perangkat baru itu perlahan bisa membuat motor YZR M1 semakin kompetitif lagi. Apalagi nantinya juga Yamaha akan mengadakan tes private di Mugello untuk mengenal lebih jauh perangkat-perangkat baru yang dites di Jerez lalu.